Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan satu bagian dalam hidup kita, di mana hal ini menjadi bagian yang sangat penting, menjadi bagian yang sangat berharga, sebab kita sedang berada pada jalan, pada sebuah sarana, pada sebuah tempat untuk mencari jalan keselamatan. Kita berada dalam majelis ilmu untuk mengetahui bagaimana caranya supaya selamat di dunia dan terlebih lagi selamat di akhirat. Karena untuk mengetahui jalan keselamatan adalah dengan mendatangi tempat-tempat di mana di sana dibicarakan tentang jalan tersebut yang didasari dengan dasar yang kuat, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak ada petunjuk lain untuk mencapai keselamatan di negeri akhirat kecuali dengan mengikuti dua petunjuk ini. Siapapun yang melenceng dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni Al-Quran yang Allah sebut dengan hudal linnas, petunjuk manusia, bila dia melenceng maka dia tidak akan mendapatkan jalan keselamatan. Bila dia menyelisihi, menentang Al-Quranul Karim, maka pasti dia menjadi manusia yang di akhirat kelak tidak akan menemukan jalan kebahagiaan, bahkan justru akan mendapatkan jalan kebinasaan. Dan ikhwah sekalian, dalam Al-Quranul Karim banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan, di mana hal yang diceritakan tersebut akan menjadi teladan buat kita, akan menjadi jalan buat kita agar kita mendapatkan keselamatan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sepertiga dari Al-Quran kisah-kisah, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membaca kisah tersebut dan mengambil pelajaran di dalamnya, mengambil teladan di dalamnya. Termasuk dalam kajian kita pada malam hari ini, yaitu meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam di era milenial. Hari ini, ikhwah sekalian, kita sangat butuh yang namanya teladan. Utamanya sebagian pemuda, disebut dengan pemuda-pemuda milenial, banyak yang kehilangan sosok teladan yang baik yang dapat dijadikan sebagai panutan untuk mengarahkan mereka pada kebaikan dan utamanya pada keselamatan. Justru mereka mengambil teladan yang tidak diarahkan oleh syariat. Mereka mengambil teladan aktor-aktor yang notabene bukan muslim, dan itu mereka jadikan sebagai teladan mereka. Mereka jadikan sebagai
fashion mereka, style mereka untuk kemudian eksis di dunia ini. Makanya merupakan sebuah kerugian yang besar. Yang harusnya masa muda adalah masa kuat, masa muda adalah masa digunakan untuk mencari jati diri yang benar, justru digunakan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Padahal Nabi SAW sudah menyampaikan untuk memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nama dalam Al-Qur'an, yaitu Ibrahim. Bahkan ada satu surat, yaitu surat ke-14 dalam Al-Qur'an, yakni surat Ibrahim. Menandakan bahwa nama itu adalah nama yang luar biasa. Nama itu merupakan figur yang luar biasa, tokoh yang luar biasa. Karena tidak semua juga nama dalam Al-Quran menjadi teladan yang baik. Kan ada juga nama Fir'aun. Jangan sampai juga, oh ada Fir'aun dalam Al-Quran, ya udah kita kasih nama saja, atau kita contoh saja Fir'aun. Nah, ini juga tidak semua seperti itu, jamaah sekalian. Intinya kalau Allah menyebut nama berarti itu luar biasa, artinya luar biasa buruk atau luar biasa baik, ya, tinggal itu. Kalau Nabi Ibrahim luar biasa baik, luar biasa kepribadian beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, itu sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keyakinan kita yang benar bahwa saat ini para nabi itu berada di langit. Saat ini para nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu di langit. Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Beliau kadang tertawa, kadang juga bersedih. Ya, karena melihat ruh-ruh yang naik. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di langit ke-7 dalam riwayat Bukhari, berada di langit ke-7, dan luar biasanya tampilan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajah beliau sangat mirip dengan wajah Rasulullah SAW. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mirip dengan wajah Rasulullah SAW. Dan tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal dari keturunannya. Itu hebatnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nama yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dalam salawat kita adalah nama Ibrahim. Makanya dikenal dengan salawat Ibrahim. Maka tentu sangat baik, tentu penting. Apalagi ini masih masa Zulhijjah, sangat kental dengan suasana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita mengangkat judul ini, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam di era milenial, di era modern yang seperti ini. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada Ibrahim. Jadi sudah ada teladan yang baik. Berarti ini dalam surat Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Maka berdasarkan dalil ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita selain meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam?
keteladanan apa yang luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meneladani beliau alaihi salam. Maka kita akan sebutkan, tentu tidak semuanya karena waktu terbatas. Sehingga kita sebutkan saja yang tentu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa jadikan bagian dari karakter kita. Kalau dulu istilah orang kalau muka itu tidak bisa dirubah. Dulu sebelum ada operasi plastik, bahasa itu. Tapi akhlak bisa dirubah. Jadi ke bahasa orang tua dulu, saya pernah dengar bahkan dari bapak saya sendiri mengatakan begitu. Kalau muka memang tidak bisa dirubah, kecuali mungkin dikasih rubah warnanya pakai skincare, apa semua mungkin boleh. Tapi untuk dirubah jadi model yang lain susah, tidak bisa bahkan sebelum ada teknologi. Tapi akhlak bisa dirubah, Maka mari kita rubah akhlak kita mengarah pada akhlak yang terbaik, yaitu dengan meneladani apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diteladani. Di antaranya meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal yang paling utama yang patut kita teladani dari beliau adalah beliau tegas dalam akidah. Yang paling utama, tegas dalam akidah. Ini poin yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi akidah menjadi landasan yang paling prinsip dan utama yang tidak boleh mudah hancur hanya gara-gara berbagai macam pengaruh. Karena dia merupakan landasan amal. Kapan akidah tidak benar, akidah rusak, maka rusak juga amalan yang lain. Akidah yang disebut dengan akidah sahihah yang terdapat pada 6 poin, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik ataupun buruk. Itu akidah sahihah. Itu yang paling utama selalu kita pegang, karena dia menjadi landasan amal. Bagaimanapun banyaknya amalan orang, kalau akidahnya, tauhidnya, imannya rusak, maka tidak akan benar amalnya. Kita akan dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, maka pasti akan kami hapus semua amalmu, dan pasti kamu di akhirat kelak menjadi orang yang paling rugi. Dihapus. Jadi kita ada yang pernah menyumbang, ada yang pernah berbuat baik, melaksanakan berbagai hal yang positif, tapi akidahnya rusak, maka dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Dan di akhirat dia rugi, dia sudah rugi mengorbankan tenaga, pikiran. Mungkin dia mendapatkan satu alat yang dia temukan, namanya penemu. Mungkin menemukan listrik, menemukan telepon, menemukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, akidahnya rusak, akidahnya cacat, maka tidak bernilai. Semua itu menjadi amal jariyah. Bukan amal jariyah. Makanya yang paling utama adalah akidah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tegas dalam akidah. Siapa yang paling pertama beliau sampaikan tentang akidah dan keteguhan beliau adalah ayah beliau. Bapaknya orang terdekat dulu. Kalau kita sudah memahami akidah yang benar, sudah tahu apa itu syirik, sudah paham bagaimana tauhid, maka yang paling pertama kita sampaikan, bila memang orang-orang terdekat kita ada yang belum paham, maka yang paling utama adalah orang terdekat. Waktu itu bapaknya penyembah berhala, maka beliau walaupun itu adalah ayahnya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengingatkan bapaknya, karena dia sayang bapaknya. Dia tidak ingin di akhirat bapaknya celaka. Maka beliau mengatakan dalam Quran surat Maryam ayat 42, surat Maryam ayat 42. Beliau berkata kepada bapaknya, ya abati. Jadi dari perkataan ini, ikhwas sekalian, menyampaikan kebenaran itu walaupun kita benar, jangan kasar. Apalagi kepada bapak sendiri, apalagi kepada
saudara sendiri, mungkin ada istri yang belum paham, sampaikan yang baik-baik, panggil dengan panggilan kesayangan, jangan panggil dengan kasar hanya gara-gara kesalahan yang luar biasa. Bapaknya itu luar biasa salahnya, luar biasa parah salahnya, menyembah berhala, tapi beliau tetap memanggil ya abati. Itu lebih halus daripada ya abi. Ya, kalau abi itu panggilan juga, tapi abati lebih halus lagi, abati. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak punya apa-apa? Artinya kenapa kita mau sembah ini? Ini kan tidak mendengar. Kan ini bahasa tinggal kita halus-halus saja, kita halus-halus. Tapi tetap kebenaran disampaikan. Kenapa kita mau menyembah patung? Tidak mendengar, biar kita teriak, misalnya pakai toa sekalipun, dia tidak akan berteriak. Mungkin bilang jambar ribut, saya tidak pongo. Dia tidak mendengar. Atau kita mungkin silau-silau matanya, senter-senter pakai laser, dia tidak akan berkedip kalau memang patungnya dibuat seperti melihat. Dan dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kekayaan. Maka mengapa kita harus menyembah sembahan seperti itu? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita juga harus tegas dalam akidah, sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang terdekat kita. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga pernah berkata kepada kaumnya, jadi bukan hanya bapaknya, beliau juga menyampaikan kepada kaumnya. Perkataan beliau, ya qaum, wahai kaum. Jadi sudah masyarakat ini, masyarakat. Ketika masyarakat itu, jadi masyarakat di zaman Nabi Ibrahim itu ada dua macam. Sama-sama tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang pertama menyembah patung. Kaum yang kedua menyembah bintang atau benda-benda langit. Maka semua didakwai, baik bapaknya yang masuk golongan penyembah berhala dan kaumnya, atau kaum yang lain yang menyembah bintang atau benda-benda langit. Kepada benda langit dia menggunakan analogi untuk kemudian mematahkan prasangka dan argumen mereka. Karena waktu melihat bulan, waktu melihat bintang, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhan saya. Oh, ini Tuhan sudah ini. Tapi ketika tenggelam, katanya saya tidak suka yang tenggelam. Melihat juga bulan seperti itu, muncul lebih besar dari bintang bila dilihat dari bumi. Maka dia pun mengatakan ini Tuhan saya. Ternyata tenggelam juga. Sampai akhirnya matahari, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadza rabbi, hadza akbar. Ini Rabb saya, ini sudah besar sekali ini. Ini besar dan terang, maka ini sudah Rabb saya. Falamma afalat, tapi ketika matahari itu terbenam, tenggelam, qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, wahai masyarakat, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Berarti Nabi Ibrahim tegas dalam akidah. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada hubungan lagi saya dengan kalian selagi kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya berlepas diri dari kalian dan kalian berlepas diri dari saya sampai kalian kembali menyembah Allah, maka kita pun bersaudara lagi, bersatu lagi, kita pun bersama lagi. Seperti itu. Jadi ketegasan. Sebagian orang hari ini bahkan kepada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala malah sangat erat persahabatannya, saling cinta. Padahal harusnya dia membenci kesyirikan itu. Dia membenci perbuatan buruk tersebut. Bahkan mereka mungkin saling tukar menukar selamat dan sebagainya. Padahal kita tidak dibenarkan untuk itu. Jadi jamaah sekalian, hal yang patut untuk kita teladani yang paling utama adalah dalam persoalan akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menjaga akidahnya. Ini yang paling utama. Kalau akidah rusak, rusak pula amalan. Maka patut buat kita hari ini di era milenial seperti ini, pelajaran yang paling utama untuk kita pelajari adalah tauhid, adalah akidah. Itu yang paling utama.
Karena kapan iman kita tidak benar, tauhid kita rusak, maka akan rusak pula seluruh amal-amal kita. Bahkan di akhirat disebut sebagai debu-debu yang berterbangan. Diibaratkan seperti batu licin, sebuah debu yang menempel di batu licin, lalu disiram air hujan yang sangat deras, maka tidak ada lagi pahala yang kita dapatkan. Jadi yang paling pertama, keteladanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah persoalan tauhid, persoalan akidah. Yang pertama. Persoalan yang berikutnya yang menjadi keteladanan dari beliau, bahwa beliau lebih mengedepankan perintah Allah daripada kecintaan kepada makhluk atau kepada dunia. Itu luar biasa keteladanan yang patut kita ambil agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang bisa mendatangkan keterikatan kita terhadap dunia, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada harta benda yang kita cari, kepada apa saja bisa membuat kita lalai. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sikap yang luar biasa. Beliau lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengabaikan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dapati kisah beliau diceritakan dalam Sahih Bukhari, di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar anak dan istri beliau Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tandus dan hanya diberikan satu kantong kurma dan satu kantong air. Itu bekalnya. Artinya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendahulukan perintah Allah, dia mungkin masih banyak bertanya, masih mau berpikir-pikir, bagaimana mungkin ini anak istri ditinggal di padang yang tandus. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini kemudian berimbas pada istri beliau dan anak beliau. Hajar ketika bertinggalkan sebagai wanita itu normal, manusiawi. Ketika dikatakan, apakah engkau akan meninggalkan kami di padang yang tandus seperti ini, tidak ada pohon-pohon, tidak ada bekal yang banyak, lalu engkau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak peduli. Dalam artian memang diperintahkan tidak usah melihat ke belakang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan. Hajar, istri beliau, terus mengulang-ulang pertanyaannya. Engkau meninggalkan kami di tempatnya, bagaimana ini? Maksudnya itu kegalauan, kegelisahan seorang wanita, tentu ini manusiawi. Sampai kemudian Hajar alaihissalam mengatakan, apakah ini adalah perintah yang Allah berikan kepadamu untuk melakukan ini kepada kamu? Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, iya benar. Maka kemudian Hajar mengatakan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu juga keyakinan, itu juga tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia-manusia mulia. Jadi ini kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia rela meninggalkan anak istri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga saat menyembelih Ismail, itu juga butuh kesabaran. Anak yang lama ditunggu-tunggu, sangat lama ditunggu, pas lahir, pas sudah mulai bisa dipakai tenaganya untuk membantu, justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih. Ini disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 99. Surat As-Saffat ayat 99 tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail tentang peristiwa yang luar biasa seputar mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian berkata kepada anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya
wahai anakku. Ini masih dipanggil juga. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi saya bahwa saya akan menyembelihmu. Maka mari kita lihat apa pendapatmu. Apa pendapatmu kira-kira? Itu bagaimana pandanganmu? Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya bisa berbuat tanpa melibatkan pandangan seorang anak, karena ini perintah. Tidak usah, kalau bapak yang egois mungkin, bapak yang tidak peduli dengan keluarga, mungkin langsung saja tarik anaknya, kasih baring, kemudian pisau segera mau diarahkan ke leher, anaknya mau tanya, paling dibilang tuh saya tanya, pokoknya baring saja. Itu bapak yang tidak bijak. Jadi apa yang ingin kita lakukan yang melibatkan anak kita, maka hendaklah ditanyakan. Juga keteladanan seorang bapak. Kita yang punya anak, maka jadikan kisah ini sebagai pelajaran yang berharga. Bahwa menjadi bapak, walaupun kita bapak, tidak boleh otoriter. Setiap anak pasti punya kemauan, punya pilihan. Walaupun kita merasa benar, tetap libatkan anak untuk mengemukakan pendapat-pendapat mereka. Jangan langsung, misalnya contoh kecil, berlibur. Anak-anak sudah punya referensi sebenarnya, mungkin ya mereka tahu ada tempat A, tempat B, tempat C. Kita sebagai bapak, bagusnya jangan langsung memutuskan. Hari ini kita libur ke sini. Tidak boleh tanya-tanya. Itu juga otoriter. Coba tanya di mana bagus. Ambil pendapat mereka, sehingga ke depan mereka terbiasa untuk berbicara, terbiasa untuk menyampaikan argumen yang baik dan sebagainya. Lalu kita kasih pilihan dan alasan-alasan yang baik. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau dalam posisi sedang menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, untuk kemudian tidak membuat Nabi Ismail alaihissalam gundah gulana dan kemudian bertanya-tanya, ada apa? Kenapa saya tiba-tiba bersembelih? Apa ini? Ya. Jadi dia puas, ada kepuasan dari Nabi Ismail alaihissalam. Makanya disebutkan, saya melihat dalam mimpi saya. Artinya, kalau bapaknya mimpi, berarti itu artinya wahyu. Itu wahyu. Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Itu kesabaran yang luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya, insyaallah, termasuk orang-orang yang sabar. Ini juga sebenarnya dasar bahwa pentingnya peran pembinaan seorang ibu. Karena Nabi Ibrahim ini tidak rutin beliau alaihissalam setiap hari mendampingi anaknya. Kan lama baru datang lagi, pergi, kemudian balik, kemudian pulang lagi, kemudian datang lagi, tidak rutin tiap hari. Maka siapa yang membentuk karakter ini? Maka yang membentuk karakter ini adalah seorang ibu. Seorang ibu itu penting juga untuk berupaya semaksimal mungkin mendidik karakter anak, sangat berpengaruh, sehingga ibu itu dikatakan sebagai madrasah. Makanya diperintahkan mencari nafkah memang seorang bapak, supaya ibu juga bisa fokus mendampingi anak-anak beliau, mendampingi karakter anak-anak beliau, supaya kemudian menjadi pribadi yang baik. Jadi di sini juga dilihat pelajaran yang berharga. Banyak pelajaran yang berharga dari kisah ini, jemaah sekalian, ikhwah sekalian, bahwa yang paling luar biasa, beliau alaihissalam mendahulukan perintah Allah. Tentu kita diperhadapkan dalam banyak hal. Di kantor misalnya, banyak hal yang bisa membuat kita memilih, dan kita punya peluang untuk itu. Tapi Allah merintahkan seperti ini, Allah melarang seperti ini. Maka kita lebih memilih Allah daripada keuntungan-keuntungan, kesenangan-kesenangan yang hal tersebut kita pahami sebagai sesuatu yang melanggar, sebagai sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengaruh-pengaruh di era seperti ini adalah game. Dia pengaruh sekali. Pengaruh game sampai orang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena belum selesai gamenya. Kalau kapan ditinggal, bisa kalah dia, dan tahu bagaimana prosesnya. Pokoknya
Apalagi kalau sudah ketagihan, sudah betul-betul sudah jauh perjalanan levelnya, akhirnya dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal, masih banyak hal. Kita kadang diserang oleh perasaan kita sendiri. Untuk melaksanakan perintah Allah, kita diperhadapkan pada perasaan keluarga, kerabat itu yang akan tersinggung bila kita melakukan sesuatu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya jabat tangan. Lebaran kan? Ya jabat tangan. Itu perasaan kita sangat tidak ingin melukai keluarga, kerabat kita. Tidak ada niat kita untuk itu. Tidak sama sekali. Cuman Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Nabi SAW perintahkan bahwa yang boleh disentuh adalah mahram. Yang masuk kategori mahram untuk wanita. Yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Itu kan perintah. Tapi kan perasaan antara perasaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam anak yang sangat disayang, perasaannya sangat tinggi, sangat cinta beliau. Tapi ini perintah Allah, tidak bisa sudahlah. Tidak usah dia. Tapi tidak, perintah Allah lebih didahulukan. Maka ini contoh kecil. Bahwa kadang kita biar saja orang marah, biar saja orang menuduh kita sombong, menuduh kita sok suci, dan kita semua jauh dari perasaan-perasaan seperti itu. Kita melakukan semua itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat ingin berjabat tangan dengan yang bukan mahram, yang masih kategori keluarga, dan itu membuat kita semakin dekat. Tapi perintah Allah mengatakan tidak. Maka maslahat tentu yang lebih besar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang melaksanakan perasaan kita, kecuali perasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Banyak hal yang kita berada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat atau tempat yang kadang kita ingin melakukan sesuatu perintah, lalu orang-orang menentang, menyelisihi karena ketidakpahaman, karena keterbatasan. Maka kita kemudian tetap harus bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, yang berikutnya adalah keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang berakhlak mulia. Nah, itu juga yang patut kita teladani. Hari ini di era milenial sangat banyak lisan-lisan yang tidak lagi berakhlak. Sangat banyak gerakan-gerakan yang tidak mengandung akhlakul karimah. Mudah saja dari lisan itu keluar bahasa-bahasa yang mengandung celaan dan umpatan. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Gerak-gerik tubuh yang mengandung ejekan dan sebagainya. Tadi saya sempat lewat di jalan padat. Tiba-tiba ada motor yang jatuh. Masih umur SMA kalau tidak salah, SMA. Dia jatuh gara-gara bawa motor sambil membaca. Itu saking semangatnya belajar barangkali. Ya, walaupun itu salah. Bawa motor bukan main HP, membaca, dan memang ada buku gambar yang lagi tergeletak di aspal. Dan dia pun sudah bangun, tapi luka di mukanya, muka kemudian lutut. Dia jadi motor parkir, dia tabrak, karena lagi membaca kan, luka. Ada temannya datang, temannya bilang, bagaimana kau ini? Saya bawa di rumah sakit. Bilang, tak usah jawab, di rumah saja. Baru temannya bilang, bagaimana kau jawab, bodoh sekali. Itu gitu. Jadi kata-katanya itu sontak. Jadi orang dalam keadaan luka, dalam keadaan sakit, masih sempat juga dia hujat temannya. Itu kan bagian dari tidak berakhlak sebenarnya. Orang itu mungkin dikuatkan, sabar. Kan ini malah keluar kata-kata bodoh, bodoh. Dan itu masih umum bahasa ini. Kalau bahasa kita mungkin tuyong kan. Tuyong itu masih akrab sebagai bahasa yang kayak mudah saja. Sebenarnya itu kalimat kalau diartikan kan bodoh, bodoh. Pendekatannya kan begitu ya.
atau yang mirip dengan itu. Jadi teman dalam kesusahan dia bilang bodoh, dan akhirnya dia marah. Dia bilang kalau kasih keluar kata-kata kasih bagus. Kau tahu saya sudah begini, jangan sampai terombak kali di sini. Gara-gara itu kalimat itu tersinggung. Kan tidak cocok. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang lebih kasar dari bodoh, yang lebih keji dari kata-kata itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan teladan yang baik dalam beberapa keadaan. Dan kita rangkum dalam soal beliau menerima tamu. Menerima tamu. Ini juga bagian dari akhlak. Ini dalam Al-Quran disebutkan surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tamu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentang tamu Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu itu ada dua sosok manusia yang datang bertamu, dan kemudian mereka mengucapkan apa? Salam. Kan salam. Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24. Diawali dari ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu tentang cerita tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Jadi waktu itu ada tamu Nabi Ibrahim. Idzakhalu alaih, ketika dua tamu ini atau ketika tamu ini datang masuk ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Salamnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, salamun qaumum munkarun. Jadi dalam tafsir, dalam kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam lebih baik daripada salam yang diucapkan. Ini juga akhlak. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Jadi assalamualaikum, maka bagusnya dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih bagus. Atau lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus lagi. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata munkarun. Ya. Munkarun. Keselamatan bagi kaum yang belum saya kenal. Munkarun itu lebih halus, kata para ahli bahasa, daripada angkartum. Angkartum daripada munkarun. Ya, munkarun lebih halus. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan bahasa yang lebih lembut, menyambut tamu. Ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyodorkan makanan, yang beliau katakan apa? Ala ta'kulun. Ala ta'kulun. Mari makan. Ya. Mari makan. Artinya apa? Ada kalimat yang lebih yang mirip itu, yaitu kulu. Kulu. Ya, makanlah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam justru menggunakan kata ala ta'kulun. Ya. Kalau kita mungkin ngana, ya kan? Makan jo. Mungkin kita pilih yang lebih halus, mungkin mau rezeki, ya, atau apa ya, bahasa begitulah, ya, bahasa lebih halus. Itu akhlak yang Nabi Ibrahim alaihissalam hidupkan dalam diri beliau dan patut menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Ya. Jadi jangan menjadi pribadi yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Sebab ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang membuat manusia banyak masuk surga, jawabannya adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin sholat qiyamul lail, berpuasa sunnah, tapi buruk kepada tetangganya, maka Nabi SAW tetap mengatakan dia buruk. Ya, dia masih buruk. Maka hidup ini perlu kita komplitkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya membangun hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang rajin beribadah, namun juga beliau adalah orang
yang membangun hubungan sosial yang baik kepada sesama. Sehingga keteladanan beliau benar-benar komplit. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Beliau membangun dua hubungan ini secara baik, sehingga benar-benar direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani kehidupan beliau. Akhlak beliau sungguh sangat luar biasa. Dalam melayani tamu tidak tanggung-tanggung. Ada tamu datang, beliau menyuguhkan sapi muda. Itu sapi muda itu dagingnya tidak keras dan masih sangat enak, terkenal dengan kelezatannya, sapi muda dan besar diambilkan. Jadi suguhan kepada tamu, bukan cuma telur. Sapi. Artinya saking ingin berkhidmatnya kepada tamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu yang tentu yang paling utama biasa tamu jauh. Tamu jauh. Misalnya tiba-tiba datang orang dari kampung, datang mengunjungi kita, maka patut untuk kita muliakan mereka. Beda kalau tiap hari cuma dia terus, nah itu bukan lagi tamu itu. Tiap hari dia lagi, tiap hari dia lagi. Tidak mengapa, tetap kita layani, tapi tidak seperti orang jauh. Jadi tamu jauh itu karena dia sangat butuh kita, maka kita layani dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir pada kesempatan kali ini, ikhwas sekalian, adalah tentang semangat dakwah. Bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita mengambil teladan yang luar biasa, semangat dakwah beliau. Beliau berdakwah bukan nanti usia senja, tidak. Dari muda sudah berdakwah. Jadi dikatakan dalam Al-Quran itu fata. Fata itu anak muda, remaja. Jadi masih remaja, beliau sudah berdakwah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu, kisah yang masyhur, menghancurkan berhala itu pada usia muda, pada usia remaja, atau pada usia belia. Bukan sudah punya kekuatan lalu mau berdakwah, tidak. Ketika dia sudah punya ilmu, dia sudah punya kemampuan untuk berbicara, punya kemampuan untuk bersikap, maka ajaklah manusia kepada kebenaran, utamanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia untuk tidak mempersekutukannya, ajak manusia untuk beribadah kepada Allah, ajak manusia untuk sholat. Jadi cerminan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat semangat mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya diperingati, kenapa harus menyembah seperti ini? Kaumnya diperingati. Jadi kehidupan beliau adalah kehidupan dakwah. Karena kita tahu bahwa kenapa kita harus menyampaikan kebenaran? Yang paling utama bahwa agar kita menjadi pribadi yang mulia. Kenapa kita berdakwah? Supaya kita mulia. Karena mulianya para nabi dan rasul bukan karena kekayaan, bukan karena ketokohan, bukan karena keturunan, bukan, tapi karena mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat mulia, karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu merupakan gambaran bahwa dakwah ini merupakan hal yang paling luar biasa. Dikeluarkannya manusia, yakni para sahabat, lalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik karena ciri mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu artinya dakwah. Perintahkan kepada ma'ruf, cegah dari yang munkar. Ya, maka istilahnya adalah dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah kita tentu beraneka macam. Dakwah tidak sekaku yang harus dipahami dakwah itu cuma seperti ini, ceramah. Tapi dakwah banyak macam. Kita bisa kirim status di Facebook, kirim kalimat-kalimat, copas pun tidak mengapa. Ada orang mengatakan kalau copas kayak bukan dakwah juga, karena rata-rata kita copas semua. Kita copas dari Rasulullah SAW, kopi perkataan beliau, lalu kita paste lewat lisan kita, itu copas juga namanya. Yang penting sumbernya jelas, bukan hoax yang disebarkan. Jadi ini dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi semangat kita untuk terus menyampaikan kebenaran dimanapun
dan kapanpun. Kita harus menyampaikan kebenaran. Paling tidak kita yang sudah berkeluarga selalu ingatkan anak istri kita, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kalau mungkin masih ada hal-hal yang mereka belum lakukan, berupa hal-hal yang wajib atau mungkin ada adab-adab yang masih mereka abaikan, jangan bosan-bosan untuk terus mengingatkan mereka kepada kebaikan-kebaikan, kepada ketakwaan, agar kemudian kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan yang paling utama adalah dari keteladanan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi beliau adalah sosok yang perhatian dengan tauhid, kokoh dalam akidah, patuh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling kuat kesabarannya, berakhlakul karimah. Beliau adalah orang yang semangat dalam dakwah, namun beliau sangat gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa-apa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, itu senjata kita yang paling terbaik. Kita manusia tidak bisa sombong hanya karena memiliki berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemewahan. Kita harus tetap mengatakan kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kebutuhan kita kepada Allah, di antara bentuk ketidaksombongan kita adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu bagaimana ajaibnya doa. Ya. Maka dari itu, ikhwan sekalian, yang paling utama, keteladanan yang luar biasa yang terakhir adalah rajin-rajinlah berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semoga dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, apa yang mungkin kita butuhkan, yang sangat kita idam-idamkan. Termasuk doa yang paling luar biasa adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah segala amal kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Ini yang paling utama, diterimanya doa kita, diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, dan kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.